Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari salah satu peneliti abal-abal gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, yakni Tifa, yang mengatakan bahwa perintah penangkapan terhadap mereka, trio RRT ini, peneliti abal-abal ini, sudah turun atau sudah terbit katanya teman-teman. Apakah ini benar? Kalau ini benar berarti sebentar lagi mereka bakal pakai rompi. Tapi kalau ini hanya framing jahat, nah ini perlu kita telusuri lebih lanjut. Nanti kita simak seperti apa ucapan dari Tifa ya. Karena saya juga menemukan sebuah video teman-teman di mana pendukung-pendukung gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi ini sudah mulai ada yang sadar. Dan bahkan dia mengatakan bahwa upaya-upaya kita selama ini menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Gibran, ingin memakzulkan Mas Gibran, ingin mengadili Pak Jokowi, seluruh serangan-serangan mereka itu tidak ada efeknya terhadap keluarga Pak Jokowi dan hanya sia-sia. Bahkan lebih jauh dia mengatakan, ya semakin kita serang Pak Jokowi, kita semakin kalah. Waduh. Ini yang saya suka nih. Orang-orang yang akhirnya menjadi waras. Dan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh trio RRT ini adalah hal yang sia-sia. Pembuktiannya nol besar teman-teman. Dan terakhir, ini ada ancaman serius kepada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Dan ancaman ini datang dari orang yang pernah ditangkap atas dugaan makar dan sudah vonis dan sudah menjalani hukuman kurungan penjara. Nah, nanti kita simak seperti apa ancamannya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, dari sejak dia maju wali kota tahun 2005 sampai dia maju gubernur tahun 2012 sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019, maka anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Joko Widodo. Nggak jual buku, nggak hidup. Nggak serang Jokowi, nggak makan gitu kali ya. Aduh, jualan buku rupanya, promosi buku rupanya sambil menyerang Pak Jokowi. Waduh. Selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya sudah tapi belum. Ya nggak tahu, kok tanya saya YNKTS. Ya, coba perhatikan baik-baik bahwa narasi Joko Widodo sangat terbatas. Dan sejak tanggal 23 April 2025 supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya ya sudah berjalan, artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Dengan apa? Amplifikasinya dengan apa, Tifa? Beli buku kami. Gitu kali ya, beli buku kami biar kami bisa terus berjuang gitu ya kan. Aduh, penjual buku kalian sekarang rupanya ya. Dan tadi katanya perintah penangkapannya keluar di bulan April. Ini mau memframing jahat lagi atau seperti apa nih Tifa? Anda mau omong-omong lagi atau seperti apa nih Tifa? Ya kalau ujung-ujungnya jualan buku ya mending buka lapak aja di pinggir jalan gitu ya kan. Khawatir sebetulnya ini pertemuan kita nih merayakan kekalahan. Sebetulnya selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Nah, kalah saya khawatir betul teman-teman bahwa besok
semua rakyat itu mau bilang, kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Betul. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak zaman Soeharto. Betul itu, Pak. Kan begitu. Jadi konkretnya begini. Ini saya kenal semua ini ahli semua. Tapi keahlian ini belum sampai turun ke bawah. Pikiran ini. Saya datang ke sini dari Bandung. Ini Itu orang mereka yang bilang, cerdas, teman-teman saya di datang Bandung, dari "Pasca, gerombolan pembenci Pak Jokowi. apa masih ada gunanya loh ikut-ikut seminar seperti ini?" Saya bilang masih ada. Selama kita bisa mengajak semua teman-teman yang ada di sini untuk lebih konkret ya. Kalau ada rapat di DPR yang katanya mewakili rakyat itu bohong sama sekali, ya saya setuju tadi sama Bang Edi, kita tidak percaya sama partai. Gitu. Tapi kita harus rapat rakyat. Di rapat rakyat. Tapi sepertinya Bapak tadi harus memperdengarkan ucapannya itu ke telinga Roy Suryo CS. Woi, kita selalu kalah, woi. Sadar, woi. Nggak mungkin lah, orang namanya gede banget kok. Punya panggung seperti gubernur Jakarta, seksi banget disebut sama media terus, relevan terus. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Saya Dr. Hewan Syahrizal, alumni UGM, asli. Pertanyaannya singkat. Kita secara yuridis, intelektual, kemudian sudah bergerak. Tetapi sebagai realita yang kita dapat sekarang, 10 tahun, maaf, Joko Dok jadi presiden. Sebelumnya Wah, di Solo, ini bahaya ini. Pelangnya Mulutnya bahaya ini. Jangan dikira pelangga-pelongonya itu bodoh. Justru lebih canggih dari Soeharto. Nah, untuk itu hanya satu jalan lain selain jalan yang sedang ditempuh oleh Mas Suryo, Mbak Tifa, nggak ada. Saya sudah pernah coba. Langsung saya ditangkap oleh Mabes pasal makar 2019. 6 bulan proses sidang, baru divonis ITE 9 bulan. 13 bulan menjalani 9 bulan. Sudah saya alami. Tetapi percayalah Mas, 6 bulan di dalam, 9 bulan di dalam, saya justru bersyukur di dalam itu. Ini bentar teman-teman ya. Ini orang-orang yang selalu memframing jahat Pak Jokowi, orang-orang yang selalu menyerang pribadi Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi, ngubah-ngubah nama Pak Jokowi, dipleset-plesetin. Rata-rata itu orang bermasalah gitu loh. Sama kayak orang yang ngomong ini. Namanya Dr. Hewan Syahrizal. Orang yang pernah ditangkap dan didakwa sebagai pelaku makar, mau makar. Waduh, apakah sekarang Anda mau melakukan itu lagi? Pertanyaannya, apa solusi kita? Saya sudah bilang di Kagama, sudahlah. Saya kalau punya kemampuan, saya mau jadi sniper. Sudah, nggak ada lagi. Mau mati sekalian. Tembak Joko Dok. Wow. Tembak Joko Dok. Wow. Yang sekarang bukan Joko Dok. Gibran, anak haram konstitusi. Terima kasih. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.
Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Percayalah Nadiem Makarim tersangka korup pengadaan laptop. Nadiem Makarim loh, sekaya itu triliunan lulusan Harvard. Kok bisa ya? Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Nih, Pak Nadiem nih, waduh. Jadi tersangka rupanya teman-teman ya. Apalagi si negeri Konoha ini weh. Hah? Gak habis pikir aku di luar Nurul ya, masih gak nyangka Nadiem Makarim loh ya. Betul, sekaya itu triliunan, mantan direktur utama platform ojol terbesar ya di Indonesia ya. Terus lulusan Harvard, salah satu universitas terbaik bukan di Indonesia, di dunia Harvard tuh. Berarti kan Pak Nadiem Makarim ini orang pintar, orang jenius. Tapi kok ditahan Kejaksaan Agung sekarang karena katanya korup pengadaan laptop. Kok aduh, mau jadi apa negeri Konoha kita ini, negeri Indonesia ini, kalau sektor pendidikan aja kalian korup. Ya pejabat-pejabat korup, tolonglah kalian ya, pilih-pilih kayak gitu loh. Sektor mana kayak yang kalian korup? Ini sektor pendidikan Indonesia masih rendah, kalian korup lagi. Lah mau jadi apa? Apalagi pengadaan laptop ini, Chromebook ini katanya untuk daerah 3T ya, tertinggal, terjauh ya, daerah-daerah terpencil. Ya kan harusnya jangan dikorup. Agar apa? Agar daerah-daerah itu juga pendidikannya maju. Kalau kalian korup, aduh, kapan majunya daerah-daerah tertinggal itu? Nggak ada lagi ini kalian ya. Tapi Bang Hotman bilang ya, Bang Hotman sampai berani katanya untuk gelar perkara di istana, ya kan? Dia minta tolong ke Pak Prabowo. Ya kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Nanti semua pembuktiannya kan di pengadilan. Kita tunggu aja, kita kawal. Coba tulis di kolom komen kalian, percaya nggak Nadiem Makarim ya, lulusan Harvard, orang jenius, orang pintar, orang kaya banget, dia banyak duit, triliunan ya kan? bisa melakukan korupsi pengadaan laptop ini. Coba terus di kolom komen. Terima kasih. Agak aneh sih. Macam Jerome Pauline nih gak ngerti. Itu dia sebar tiap influencer dapat 150 juta yang isinya dia nggak tahu itu dari siapa, segala macam dia sebarin. Orang yang ingin memadamkan api ini dianggap bayaran semuanya. Atau kalau itu yang kan kurang ajar gitu loh. Atau yang situasi nggak ngerti lapangan itu. Influencer ini gue kesel banget loh kemarin. Makanya kita kena kan. Kita kena. Apa namanya? Kita menyerukan bersuara silakan atau boleh merusak jangan. Iya. Kan dibilang kita bayaran gitu loh. Bayaran. Kita dianggap menihilkan demonstrasi. Kita dianggap menyamakan para demonstran dengan para perusuh. Itu kan diserbu habis gitu. Ya, saya juga termasuk dianggap udah dapat transferan 150. Ini gara-gara itu tuh awalnya tuh. Oh gara-gara itu. Iya, jadi gue bingung tuh Jerome Pauline dapat WA entah dari mana gitu ya. Orangnya dia yang mungkin gak kenal segala macam. Kasih nih, lu mau nggak jadi influencer 150 juta? Iya kan? Kalau lu mau 150 juta nih buat menyuarakan perdamaian lah gitulah, ceasefire lah. Iya, terus dia screenshot, dia bagikan, saya nggak mau dibayar, gini. Jadi kesimpulannya bahwa semua orang yang menyerukan perdamaian itu dibayar 150 juta. Kan kita mau ada rumah kita nggak kebakar, kita kan punya info masing-masing macam-macam gitu loh. Makanya influencer ini juga jangan cuma dari heroiknya doang gitu loh. Lu harus pikirin hal-hal yang lebih besar. Banyak hal yang lebih penting daripada diri lu loh gitu. Ini masalah popularitas sama dirinya aja yang lebih penting. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Yang ketiga ya, prestasinya juga presiden terkorup.
Bentar, siapa yang pengecut, Mon? Siapa yang pengecut sih? Hah? KU atau Jokowi? Kau ini kan sudah ngemis-ngemis minta SP3 ke polisi kan? Minta kasus ini dihentikan kan? Kok tiba-tiba kau pula yang ngomong Pak Jokowi itu apa namanya tadi? Apa tadi dia bilang teman-teman? Aduh, saya sampai lupa gitu loh. Ini luar biasa orang ini mulutnya juga, aduh, udah kelewatan juga mulut dia nih si kawan ini teman-teman. Kayaknya perlu dibungkam dengan bui kali ya. Sisi Arpi. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula. Sisi Arpi masih di bawah. Berita berikutnya datang dari Mapolda Metro Jaya. Salah satu penuding ijazah palsu Joko Widodo, Rismon Sianipar, memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Diselesaikan dulu. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya terkejut sekali ya mendengar pengakuan dari Tifa yang katanya di bulan April itu sudah terbit perintah penangkapan kepada Roy Suryo CS. Nah, ini perlu dijelaskan dan diklarifikasi oleh Tifa. Siapa yang nyuruh, siapa yang memberi perintah, dan siapa yang mau ditangkap, institusinya apa, apakah kepolisian ataukah apa ya, kita nggak tahu teman-teman. Jangan sampai Tifa ini hanya mau memframing jahat kepolisian, hanya mau mendiskreditkan lembaga penegak hukum. Ini kan bahaya. Ya, mereka menyebarkan propaganda agar masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, agar masyarakat tidak percaya dengan Jokowi, agar masyarakat lebih percaya kepada mereka yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi dari rentetan aksi demonstrasi ini, beserta propaganda-propaganda yang disebarkan oleh Rizal Fadila, oleh gerombolan-gerombolan pembenci ini yang mengajak masyarakat untuk aksi lebih besar, saya jadi curiga. Kalian ingat nggak teman-teman? Roy Suryo, Kozinudin itu pernah mengatakan bahwa kita harus jaga Polda Metro, jangan sampai terbakar untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kemarin waktu aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, halaman depan Polda Metro itu kan sempat dibakar massa. Saya curiga nih, mereka berusaha untuk mengulang aksi yang lebih besar. Ya kali aja untung-untung mereka bisa, apa ya bahasa halusnya apa ya, mereka bisa menghilangkan barang bukti jasa Jokowi gitu. Halusnya gitu aja ya kan, dengan tindakan-tindakan yang sudah ya disebutkan oleh mereka. Entah itu membakar, entah itu apa. Nah, ini harus kita waspadai teman-teman. Jangan sampai masyarakat mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi oleh gerombolan pembenci. Karena ya kita ingat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ada upaya-upaya makar. Nah, denger nggak tadi si mantan napi itu, si dokter hewan itu? Tadi dia katanya mau ngedor Pak Jokowi, mau ngedor mungkin Mas Gibran juga. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Orang-orang seperti ini patut untuk diwaspadai. Ya kalau perlu ya polisi, kalau saya sih waduh ini sudah kelewatan gitu ya kan. Sudah amat kelewatan teman-teman. Omongannya itu sudah over. Seorang Jokowi, mantan presiden 10 tahun, ya diancam seperti itu oleh orang yang gak jelas asal-usulnya, orang yang pernah ditangkap atas dugaan makar. Bahkan sudah putusan pengadilan teman-teman. Dan seperti apa? Waduh, ini yang sangat tidak dibayangkan ya. Pak Nadiem Makarim tersangka korupsi pengadaan Chromebook, dan kabarnya teman-teman, bukan hanya Chromebook, tapi ada juga kasus yang sedang ditangani KPK yang bisa menjerat Nadiem. Kalau yang Chromebook itu kan kejaksaan. Nah, ini di KPK ada lagi nih yang bisa menjerat Pak Nadiem. Jadi bisa dua nih status tersangka di dua lembaga berbeda. Waduh, ini gawat ini. Kalau ini benar, waduh, Pak Nadiem. Dan terakhir teman-teman, si Jerome Pauline yang katanya ditawari 150 juta buat jadi buzzer. Tapi sekarang postingannya dihapus tuh. Foto profil yang warna pink juga dihapus tuh. Ada apa nih Jerome Pauline nih? Apakah sudah sadar? Dan konon katanya sih ya. Konon katanya, saya belum tahu kebenarannya. Silakan Anda cross check. Si Jerome Pauline sudah unfollow Anies, tapi langsung nge-follow Pak Jokowi. Loh. Apakah ini upaya untuk escape atau jalan keluar dari tuduhan-tuduhan liar yang tertuju kepada dia? Waduh.
Ini mah buzzer tidak buzzer ini. Oke lah teman-teman, mungkin juga sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.